Fortaleza Gereja Kristen Indonesia Juwana Rabu 17 Juli 2021. Salam datang masih semakin sebelumnya ucapan selamat datang kepada seluruh sekalian. Yang kedua, persebunyian. Nyanyian jemaat yang digunakan pada kebaktian hari ini menggunakan nyanyian dari ritme jemaat dan pelengkap ritme jemaat. Yang ketiga, persembahan hari ini. Persembahan yang dilaksanakan hari ini menggunakan satu kotak persembahan untuk dana pelayanan gereja. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita masuk ibadah waktu dengan hati yang tertuju kepada Tuhan. Kita awali ibadah ini dengan bersama-sama menyanyikan dari PKJ 13 ayat 1 sampai 3. Kita masuk kembali. Alhamdulillah, mari kita berdiri.
seringkali membanggakan diri. Maka dari itu, melalui baktian pada saat ini kita akan bersama-sama belajar merendahkan diri di hadapan Tuhan. Apakah kita mau mengoyakkan hati kita atau tidak? Biarlah kita tetap senantiasa menyembah, memuji dan memuliakan nama Dia lewat Jemaat 4 Desember sampai dan 5. Hai, mari sembah. Firman-Nya dalam Mazmur 14 ayat 2 sampai 3 menyaksikan bagi kita sekalian. Tuhan memandang ke bawah dari surga kepada anak-anak manusia untuk melihat. Apakah ada yang berakal budi dan yang mencari Allah? Mereka semua telah menyeleweng, semuanya telah bejat, tidak ada yang berbuat baik seorang pun tidak. Sungguhnya jika kita hidup seperti itu, pantasnya kita adalah orang-orang yang patut dimurkai. Kita hidup di dunia ini berlumuran dosa. Mari kita nyatakan pengakuan dosa kita dengan menyanyikan dari berkat Jemaat nomor 43 ayat 1 dan 44. Kami berlumuran dosa. Abu yang telah dibagikan dan kita sekalian adalah lambang akan kerendahan. Kita akan oleskan bersama sebagai tanda. Kita sadari akan keterbatasan diri kita, kerendahan
hadapan Tuhan. Abu ini adalah lambang akan kefanaan. Kita oleskan di dahi kita sebagai tanda bahwa kita sadar berasal dari debu dan akan kembali menjadi debu. Abu ini lambang permohonan. Mari kita oleskan di dahi kita secara pribadi lepas pribadi bahwa kita bertobat, kita sungguh-sungguh mengharapkan belas kasih Allah. Mari kita oleskan bersama. Yang kedua, ketika kita melakukan pengolesan hati, tunjukkanlah dan dalam hati kita bahwa kita sungguh-sungguh menyesal, kita sungguh-sungguh bertobat. Dan firman-Nya dalam Yesaya 1 ayat 18 menyaksikan bagi kita sekalian. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Demikianlah berita buka dari Tuhan. Salam damai. Yang memberikan keajaiban bagi kita sekalian, yang menganugerahkan keselamatan bagi setiap kita yang berdosa di hadapan Dia dengan sungguh-sungguh. Jadi kita 40 bait 1 dan 2 ajaib benar anugerah.
Sungguh ajaib anugerah yang Kau berikan kepada kami ya Tuhan, karya keselamatan yang begitu agung yang Kau wujudkan dalam diri kami sekalian. Sungguh kami sadar akan keberdosaan diri kami. Sungguh kami sesungguhnya tidak layak menghadap tahta hadirat-Mu. Namun oleh karena kasih anugerah-Mu, karunia-Mu yang Kau berikan kepada kami boleh menghadap tahta-Mu yang kudus. Kami boleh bersama-sama berjumpa dengan Engkau dan sesama kami pada saat ini di sini. Kami bersyukur pada kesempatan yang indah ini bersama-sama akan merenungkan akan firman-Mu. Roh-Mu yang kudus kiranya menuntun kami, membimbing kami, memerintah kami hikmat supaya kami dapat mengerti akan keberadaan diri kami dan kami dapat melakukan akan firman-Mu dalam kenyataan hidup kami hari lepas hari. Tolonglah kami ya Tuhan, kami anak-anak yang mendengarkannya. Bersabarlah dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan firman yang hidup dan mohon. Haleluya. Amin. Firman Tuhan pada saat ini diambil dari Matius 6 ayat 1 sampai 6 dilanjutkan ayat 16 sampai 21. Matius 6 ayat 1 sampai 6 dilanjutkan 16 sampai 21. Ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban keagamanmu di hadapan orang supaya dilihat mereka, karena jika demikian kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di surga. Jadi apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah ketahui tangan kirimu apa yang berbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapakmu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka sudah mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan iman jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tapi jika kau berdoa, masuklah dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat dan tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Ayat 16. Dan apabila kamu berpuasa, janganlah murai kamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi engat dan karat kerusakannya dan pencuri membongkarnya serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Surga engat dan karat tidak merusakkannya dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Demikianlah sabda Tuhan.
berjumpa dengan sesama yang ada di sekitar kita, entah itu keluarga kita, teman kita, saudara kita, sahabat maupun masyarakat yang kita jumpai dalam aktivitas keseharian hidup kita. Tentu ada sukacita, ada duka cita, ada berjuang, berupaya semaksimal mungkin untuk meraih kehidupan yang terbaik dalam dunia ini. Namun demikian, kadang-kala ketika kita berteman, ketika kita mengadakan hubungan satu dengan yang lainnya, kadang-kala kita menghadapi gesekan-gesekan, suka tidak suka dengan seorang satu dengan yang lainnya. Bahkan kadang-kala bisa sakit hati. Ketika kita merasakan sakit hati, apa yang ada dalam pikiran kita? Apakah kita mengecam orang yang menyakiti hati kita? Atau ketika kita berada pada posisi menyakiti hati orang lain, apa tanggapan kita? Diam, seribu bahasa, menyesal. Tindakan menyesal seperti apa yang kita lakukan ketika kita sadar bahwa kita telah melakukan kesalahan terhadap orang lain? Apakah kita memohon ampun kepada dia, orang yang kita sakiti? Atau kita ajak teman kita supaya datang mengadakan perdamaian? Atau kita datang kepada Tuhan, bertobat, mohon pengampunan dari Tuhan, di kemudian hari melakukan tindakan yang sama? Apa yang kita lakukan ketika kita melakukan kesalahan atau melakukan tindakan kejahatan, jatuh di dalam dosa? Bertobat, berdiam, atau ya sudahlah, aku sudah ditakluk kepada Tuhan. Saat ini kita bersatu hati dalam ibadah Rabu Agung, di mana kita dipanggil, diajak untuk merenungkan akan kehidupan yang pernah kita lakukan dalam dunia ini. Tentu dalam kehidupan dunia ini kita pernah, bahkan sering melakukan kesalahan. Di Rabu Agung ini kita menghayati apa makna pertobatan. Pertobatan yang bukan hanya sesaat, yang bukan hanya menyesal saja, menitikkan air mata, tangisan, lalu melakukan hal yang seru. Pertobatan sejati bukan hanya sekadar aksi lahiriah saja. Mungkin ada banyak orang melakukan hal-hal tindakan menyesal, misalnya seperti mengoyakkan pakaian, atau mengenakan kain kafan, merasakan kesusahan hidup, susah menderita karena tindakan yang telah aku lakukan. Atau ada juga yang duduk dalam abu atau melakukan penorekan abu. Alangkah indahnya dalam Rabu Agung ini kita menghayati bukan hanya sekadar abu yang ditorekkan atau dioleskan di dahi kita, atau bukan hanya mengoyakkan pakaian kita. Tuhan, saya menyesal akan perbuatan yang saya lakukan.
sakitnya hati ini. Bisa jadi oleh karena kesalahan diri sendiri. Datang kepada Tuhan memohon belas kasih dan pengampunannya. Syukur Allah yang kita kenal dalam Tuhan Yesus Kristus sungguh amat baik. Dia memberikan anugerah keselamatan bagi kita. Dia menebus kita yang berdosa. Dia memberikan kasih karunia kepada kita sekalian dan memanggil kita untuk menjalani kehidupan seharian dengan sukacita. Ada berbagai macam hal yang harus kita lakukan. Ada karya Tuhan, pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan berikan kepada kita. Kita dipanggil untuk melayani dalam keadaan apapun. Mungkin kalau kita saksikan atau kita sendiri lakukan, kita bisa melakukan pelayanan dengan cara memberikan persembahan untuk mendukung kegiatan pelayanan gereja atau bersedekah, atau juga kita berdoa menjadi pendoa-pendoa, atau juga berpuasa, memberikan diri untuk berbakti, mendekatkan diri kepada Tuhan. Contoh-contoh semacam ini merupakan praktik kehidupan keagamaan yang dilakukan oleh banyak orang percaya. Kita GKI dan juga gereja-gereja ekumene menghayati bahwa Rabu Abu ini menandai dimulainya masa Prapaskah. Terus kita lakukan menghayati akan masa Prapaskah pada saat ini. Panitia telah menyusun berbagai macam acara. Di tengah pandemi COVID-19, kegiatan pelayanan tetap berjalan. Persekutuan doa dilakukan tiap hari Rabu dengan pelayan firman dan pemandu pujian yang sudah ditentukan bersama. Kiranya kita tetap setia bersekutu bersama dengan umat Tuhan. Atau mungkin juga ada aksi puasa. Dan kita juga mendorong untuk yuk bersama-sama aksi puasa secara pribadi atau tanpa, sesuai dengan komitmen yang kita jalani di masa Prapaskah ini. Dan diputuskan akan memberikan dukungan kepada mereka yang akan mengunjungi. Bantuan aksi Paskah ini akan diberikan kepada mereka yang telah ditetapkan oleh panitia. Namun di tempat lain bisa jadi aksi dilakukan untuk kemanusiaan, untuk menolong teman-teman yang terkena dampak bencana alam. Atau bisa juga aksi puasa digunakan untuk pembangunan gereja dan lain sebagainya. Inilah penghayatan-penghayatan yang kita lakukan di masa Prapaskah tahun 2021 di tengah pandemi COVID-19. Namun demikian kita menghayati baik sedekah, berdoa maupun puasa itu harus dilandasi dengan motivasi dan tujuan yang benar. Bukan hanya sebagai kegiatan gerejawi semata, bukan hanya untuk menarik simpati dan pujian dari orang lain, melainkan bagaimana kita mempersembahkan diri kita semuanya bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan.
sekaligus yang kita baca tadi, baik sedekah, doa maupun puasa, harus dilakukan dengan tersembunyi. Maksudnya adalah suatu persembahan kita khususkan bagi Tuhan, bukan dipamerkan untuk pemulihan diri sendiri bagi supaya orang lain tahu. Sedekah, doa, puasa kita kuduskan bagi pemuliaan nama Tuhan, dan Tuhan mengajarkan supaya karya kita, persembahan-persembahan yang kita berikan itu kita kumpulkan harta di surga. Harta adalah sesuatu yang dianggap berarti. Harta kita anggap sebagai sebuah uang, perhiasan, barang, tanah, dan lain sebagainya. Itu yang ada di dunia saat ini. Tapi bagaimana kita menghayati harta yang di surga? Bagaimana kita mengukur akan harta yang ada di surga? Kita belajar dari firman Tuhan bagaimana kita mengumpulkan harta di surga. Apakah sama dengan mengumpulkan uang, mengumpulkan perhiasan, mengumpulkan segala sesuatu sesuai dengan ukuran dunia? Jika kita mengumpulkan harta di surga, baiklah kita mengumpulkan sesuai dengan ukuran Tuhan. Kita hidup di dunia ini menjalani kehidupan meskipun bergumul, menderita. Aku sudah pelayanan, aku sudah berbakti, aku sudah memberikan diri kepada Tuhan. Kok aku mengalami penderitaan hidup? Inilah ujian bagi kita sekalian. Apakah kita menghadapi penderitaan hidup bersama dengan Tuhan? Apakah kesusahan hidup yang aku alami, aku serahkan kepada Tuhan? Jika kita mengumpulkan harta di surga, kita menjalani kehidupan ini dengan penuh ungkapan syukur. Meskipun kita terbatas, meskipun kita berdosa, kadang-kadang jatuh di dalamnya, bersyukurlah akan kebaikan Tuhan, akan rahmat-Nya yang ajaib, akan pengampunan yang Tuhan berikan kepada kita. Jangan sampai kita asik dengan hati, kepuasan hati diri sendiri, keinginan-keinginan yang bersifat sementara, mengumpulkan harta yang hanya menimbulkan kesenangan pribadi. Jangan sampai kita mengumpulkan harta fana yang turut dengan ukuran dunia. Dengan begitu, tanpa kita sadari, kalau kita hanya berpikir harta dan harta, sakit sedikit, ada penyakit bawaan, kena COVID, virus menyerang, meninggal, harta tidak dibawa, maka sia-sialah akan kasih karunia yang Tuhan berikan kepada kita kalau kita tidak bertobat sungguh-sungguh. Maka dari itu dalam masa penghayatan Prapaskah saat ini, kita dipanggil untuk merenung. Kita mengoleskan abu di dalam kita, baik di dalam pikiran kita dan juga di dalam hati kita. Koyakkanlah semua belenggu yang ada, kuasa dosa yang menghantui diri kita. Kita serahkan penuh kepada Tuhan. Apabila kita mau berbuat baik,
memberikan persembahan, memberikan sedekah. Kita berdoa, melakukan persekutuan yang ada. Kita berpuasa, melakukan aksi-aksi sosial. Biarlah semuanya itu kita persembahkan seluruhnya bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati kita semua. Amin. Saudaraku yang terkasih, sabda Tuhan hari ini telah menumbuhkan iman kita. Maka marilah menyatakan pengakuan iman kita dengan bersama mengucapkan pengakuan iman tersebut. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang Tuhan Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Dia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Biasanya kita bersama-sama menaikkan doa syafaat. Mari kita berdoa bersama. Tak henti-hentinya Tuhan, kami bersyukur akan kebaikan-Mu, akan kemurahan-Mu, kasih setia yang Kau berikan kepada kami sebagai anak-anak yang Kau kasih. Sungguh dalam hidup dan kehidupan ini kami seringkali sadar maupun tidak sadar jatuh di dalam dosa. Kami melakukan kehidupan ini hanya seturut dengan keinginan diri sendiri. Bahkan kadang-kadang kami ingin orang lain sama seperti apa yang kami pikirkan. Ampunlah kami Tuhan ketika kami tidak menghargai perbedaan seorang dengan yang lainnya, sehingga kami membuat orang lain sakit hati, kecewa menghadapi pergaulan yang ada bersama-sama. Dan biarlah Tuhan di Rabu ini kami menghayati akan keberadaan diri kami ini, sama seperti abu rapuh bisa dihembuskan angin sedemikian rupa. Kami tidak tahu kapan Kau akan mengambil nafas kehidupan dari tubuh yang mana. Meskipun demikian, Tuhan adalah kami untuk tetap hidup di dalam kasih, dalam perbuatan-perbuatan yang sesuai dengan kehendak-Mu. Meskipun kami memberikan persembahan, memberikan sedekah, kami berdoa melakukan persekutuan yang ada, berpuasa untuk kebaikan aksi bagi kemanusiaan maupun gereja Tuhan. Kiranya Engkau yang mengajarkan kami untuk tetap fokus pada Engkau, hidup bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Tuhan, Kau berkati, Kau tolong gereja-Mu di kaki Juana dalam keterbatasan, baik majelis jemaat maupun badan pelayanan dan juga panitia masa Paskah 2021 ini. Kau berikan hikmat dalam rapat yang ada untuk kegiatan-kegiatan. Meskipun kami menghayati masa kesengsaraan, namun biarlah sukacita Tuhan tetap hadir dalam kehidupan pelayanan di GKI Juana. Karena itu Tuhan, tolonglah kami belajar meningkatkan spiritualitas
melayani kita dalam bidang apapun. Tetap berkarya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Kau berkati bangsa dan negara Indonesia ini. Kau curahkan kuasa-Mu di tengah-tengah kebangkitan bangsa Indonesia di antara bangsa-bangsa. Kami berharap ekonomi keamanan sosial dapat berlangsung dengan baik. Kau pakai kami Tuhan, anak-anak-Mu, supaya kami juga dapat membangun bangsa dan negara ini sesuai dengan kehendak Tuhan. Tolong kami Tuhan dalam keterbatasan diri ini, layakan kami supaya kami tetap memancarkan sinar kasih-Mu dan dapat bermanfaat bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Ampunilah kami Tuhan jika kami melakukan tindakan-tindakan yang keliru ketika berhubungan dengan sesama yang ada di sekitar kami. Kiranya kami dapat saling menghargai seorang dengan yang lainnya, lebih lagi dalam keluarga kami, dengan tetangga kami, dengan rekan sekerja kami dimanapun kami berada. Biarlah nama Tuhan dipermuliakan. Kami serahkan hidup dan kehidupan kami di dalam kuasa kasih-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajarkan kami berdoa Bapa kami. dan yang berkenan mengenakan segalanya. Marilah kita mengiringi persembahan kita dengan nyanyian dari Kidung Jemaat 287 di bait pertama. Sekarang disyukuri. Thank
Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur atas begitu besar kasih-Mu, begitu ajaib pertolongan-Mu, ya Tuhan, dalam hidup kami. Ya Tuhan, kami mohon malah sembahan kami, sucikanlah dari segala ya Tuhan, oleh karena Roh Kudus-Mu Tuhan. Kami percaya bahwa pertolongan-Mu akan selalu kami rasakan ya Tuhan. Ya Tuhan, kami memasuki masa pasca sebuah ini. Kami ingin menegakkan diri kami. Kami ingin menegakkan hati kami dalam menyongsong kemenangan-Mu ya Tuhan, kebangkitan-Mu ya Tuhan. Kami yakin dan percaya bahwa Engkau adalah Tuhan yang baik ya Tuhan. Engkau akan mencari domba-domba yang sesat ya Tuhan. Tidak ada seorang pun dari kami yang Engkau tinggalkan Tuhan. Kami yakin dan percaya bahwa kami akan berkumpul dalam kehidupan kita surga bersama Engkau. Hari ini kami doakan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara kasih Tuhan, pergilah dan nyatakanlah kasih Kristus kepada dunia. Kami menyatakan kasih Kristus kepada dunia. Jadilah sahabat sesama. Sebab kami hidup mempersatukan. Terpujilah Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Kita pernah menyatakan dari sekarang dan selama-lamanya. Dan marilah kita terima berkat dari Tuhan. Tuhan kami Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan dari Kau dengan wajahnya dan memberi Kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi Kau damai sejahtera dan selama-lamanya sampai selama-lamanya bersama.
Paskah 2021 berupa kotak tinggi dan disediakan di depan masuk gedung gereja selama dalam masa Paskah. Yang kedua, saksikan gereja mengucapkan selamat Hari Raya Ratu Tuhan memberkati. Selamat malam. Hai sahabat GKI Juwana, mohon subscribe channel GKI Juwana ini ya untuk mendukung kegiatan persekutuan, kesaksian, pelayanan GKI Juwana. Let's go!